Oke, siap? Ya, Bapak ya. Nanti waktu dimulai acara sama Ustaz Jul, waktu Ibu Miula sama Iya saya yang malu, dimarahin saya nanti. Sekali lagi, Ramadan Produksi bersama Haidi. Tiketnya udah. Oke, Abang Gaindi, jadi kita mau tanya dulu ini, siapa peserta yang terjauh? Belum kumpul ini Bang. Belum kumpul ya? Jangan cepat kali. Oh, kan gitu. Ini. Saya mau cepat-cepat, biar cepat, lebih sukses, lebih cepat. Jangan cepat jadi LED. Ada mitra saya paling jauh Bang. Belum datang dia. Makanya Mas Dhani ada mitra jadi tunggu ini. Wah, pasti. Siapa yang kamu harapkan mitranya untuk hadir? Ya, nah jadi buat yang pertama Kak Nurul, ya Allah, sehat Kak? Sambung Kak, luar biasa Kak. Ya, jadi di sini kita bakal ikuti acara SBB Sukses Bisnis Program. Nah, jadi mungkin di sini yang sudah pernah ikut SBB tunjuk tangan silakan. Yang pernah ikut, SBB luar biasa, banyak ternyata, banyak yang tidak angkat tangan. Banyak tidak angkat tangan. Ya. Lupa Bang, karena terlalu banyak acara diikuti lupa SBB. Benar Bang. Jadi buat bapak dan ibu-ibu kami patut bersyukur kenapa ikut acara SBB ini. SBB ini tiketnya cuma 30.000. Saya Pak ikut SBB di Kota Medan itu harga tiketnya 350.000. Jadi SBB ini adalah salah satu program bagaimana kita bisa berbisnis di HNI yang bakalan diajarin oleh mentor-mentor kita. Kami di Medan 350 bahkan sampai 350 kami belajar SBB. Nah kita sengaja buat di Aceh Tamiang ini biar terjangkau. Tujuannya adalah supaya mitra ini bisa sukses. Tepuk tangan dong. Jadi saya terkadang heran, bukan cuma saya, mungkin semua keseluruhan mentor-mentor yang ada di Aceh Tamiang. Kenapa kalau setiap kita buat acara itu susah banget yang hadir? Sementara di kota lain mereka selalu ingin buat mitra-mitra itu kita buat acara tapi tidak pernah terpenuhi. Di Aceh Tamiang mungkin sebulan sekali. Tapi kalau yang datang sih itu aja wajahnya. Yang bulan tetap kita buat acara ya Bang ya. Benar. Nah jadi insya Allah inilah dia SBB Sukses Bisnis Program, bagaimana cara untuk menghantarkan bisa mencapai kesuksesan dan perjalanan pekerjaannya di HNI. Itu insya Allah yang bakalan kita bantu nanti hari ini. Ya, jadi ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah nanti ada sedikit materi yang bakalan disampaikan oleh Bu Mentor. Mungkin saya kasih bocoran, namanya Bu Ayu. Tolong segera Bu Ayu untuk bersihkan waktu Bu Ayu. Jadi di sini ada sedikit materi yang namanya gelas kosong. Ya, gelas kosong itu memaknakan bahwasanya sejenak kita hilangkan yang namanya urusan rumah tangga, sejenak urusan kantor, sejenak urusan anak ataupun suami. Kenapa? Kalau umi-umi bawa permasalahan dari luar ke dalam, itu insya Allah gak bakalan. Yang namanya materi itu bisa tersampaikan oleh mentor-mentor. Susah. Kenapa? Karena umi belum siap menerima. Sementara permasalahan di luar itu masih ada. Ya. Oke siap Bu? Oke. Silakan Pak Ayu, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sok-sok Bu mentor ya Bu ya. Padahal ini kayaknya nggak cocok jadi mentor. Gitu Bu. Gitu. Ada yang merasa kayak gitu nggak? Artinya mentor itu apa? Orang yang pertama kali belajar. Mungkin dari segi Bapak, ini sebagai kita ilmu ya. Atau untuk jangan mengecilkan hati, atau kita jangan nengok mentor kita itu yang dari segi usia Bu. Sebenarnya mentor itu bukan dari segi usia Pak. Kalau dari kehidupannya, mentor itu orang yang pertama kali belajar. Belajar itu apa? Tahu dia. Itulah mentor. Siapa lagi mentor kita? Orang-orang kehidupan. Rasa kita kalau orang biasanya mentor itu ya berarti yang sudah tua-tua. Atau merasa ada yang tua-tua usia yang lebih jauh dari ibu, kita ngikutin bisnis lagi dia. Tapi orang mentor, seorang mentor itu adalah orang yang pertama kali belajar dan juga sudah menjalankannya. Itu artinya mentor. Jadi siapapun mentor kita, berapa
keren kali ya Bu ya. Ayu dulu waktu jadi MC kayaknya nggak segitu kecil ya. Ini kecil banget ini, jauh-jauh ini dari kampung dalam mana ini gitu. Nah ini ya di sini Bapak Ibu tengok ya. Untuk tidak mempersingkat waktu, di sini ada segelas air, ada 3 gelas. 3 gelas ini bagaikan diri kita, salah satunya, bukan keseluruhannya, dan dibilang itu semuanya. Karena kenapa? Dari salah satu ini kita mau jadi yang mana gitu. Tadi MC kita bilang berapa waktu biaya di SBP di Medan Bu, Pak? Berapa? Kurang sekuat. Suara bapak-bapaknya di berapa Pak? 350.000 rupiah. 350.000 pun saya rasakan itu Pak. Oh di sini 30.000. Bisa lah. Ada satu makan ini sama kue sama kopi aja nya. Dapat nyawa fasilitas segitu wow. AC ya kan Bu, ilmu bermanfaat itu yang paling utama. Tapi dari 30.000 itu yang harus jangan disepelekan. Dari biaya 30.000 itulah Bapak Ibu datang untuk memperjuangkan apa yang harus dikerjakan di rumah. Mungkin Bapak Ibu merasa itu saya belum bisa bawa istri. Baru saya, karena anak saya mungkin ada yang sakit, ada yang harus dikerjakan, acara keluarga yang nggak bisa ditinggalkan, harus pekerjaan bagi 2 gitu kan. Ya udah ikut aja. Tapi jangan dijadikan itu sebagai hal sepele gitu. Itulah perjuangan Bapak, bukan dari 30.000. Bapak Ibu adalah orang yang dipilih Allah datang kemari untuk ikut acara nambah ilmu Pak. Nambah ilmu, jadi banyak perjuangan Ibu kan 30.000 mungkin Bapak Ibu bisa lebih di luar sana. Tapi ilmu yang Bapak dapatkan itu gak akan bisa dapat selain Bapak Ibu datang ke acara AFK. Nah, di sini ada 3 gelas. Yang pertama Ayu masukkan. Bapak Ibu datang kemari jangan meremehkan hanya 30.000. Karena kenapa Bapak Ibu? Gak ada manfaatnya. Masuk ilmunya keluar lagi dia. Bapak Ibu datang kemari ngerasa itu remeh acara ini. Inilah Bapak Ibu. Gak ada yang masuk. Masuk cuma semangat doang. Setelah itu apa tadi ya? Nanti habis sore mungkin ada yang ngerasa tadi apa yang diomongkan ini ya? Oh yang penting semangat aja. Jadi gelas bocor Bapak Ibu. Ada yang mau? Enggak. Nah, gelas yang kedua, Bapak Ibu itu merasa, ada yang ngerasa di sini dipaksa mentor? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau Bapak Ibu mikirnya bukan untuk ilmu tapi dipaksa mentor, ngerasa atau ada pekerjaan Bapak Ibu, maaf sekali, kita di sini, ayo tekankan untuk memangkas waktu. Di sini kita bukan jadi seorang guru, kita bukan jadi kepala sekolah, atau mungkin Bapak Ibu lebih uang dari kami semua, itu memiliki bisnis yang omsetnya lebih besar mungkin. Itu kalau Bapak Ibu merasakan diri seperti itu, enggak mengosongkan pikiran, masih memikirkan yang lain, itu Bapak Ibu enggak akan ada sia-sianya. Kenapa? Ngerasa hal ilmu ini sepele. Jadi apa? Bapak Ibu dapat ngerti tapi Bapak Ibu enggak memahami. Jadi gelas bocor Pak. Gelas bocor. Ada nggak ilmu masuk? Masuk Bu, tapi keluar lagi. Masuk, tapi ayo keluar lagi. Di sini kita semua agen HMI. Gak ada yang di bonus segini, gak ada Bu. Tapi kita bermujahadah bagaimana orang bisa berhijrah menggunakan produk-produk HMI. Bapak Ibu orang-orang yang dipilih Allah untuk ada acara ini. Jadi jadikan diri Bapak Ibu itu sebagai apa? Gelas kosong yang tidak tumpah, tidak bocor, ataupun yang merasa sia-sia. Jadi masuk ilmunya Pak. Jadi masuk. Jadikan diri Bapak Ibu itu adalah orang agen HMI yang bisa bermanfaat untuk orang lain ketika setelah datang SPP ini. SPP ini adalah acara-acara bergengsi. Mungkin Bapak Ibu nggak merasa SPP itu kenapa cuma setahun sekali? Karena adalah acara-acara bergengsi Bapak Ibu.
Oke, baiklah, terima kasih. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Biasa ya Bapak Ibu ya yang disampaikan. Ini tahun panitia ya. Panitia action sedikit. Jadi luar biasa ya Bu, kecil, suaranya menggelegar ya. Kecil-kecil cabai rawit itu tadi. Nah jadi memang kita ini sangat luar biasa. Seperti yang tadi, mungkin yang pendatang orang 5 tadi, Ibu, hari ini kira-kira ada yang luar biasa nggak? Kira-kira menyadari nggak? Kalau tadi kakak datang pertama tadi kakak lihat hanya 50 kursi, yang biasa kami buat sampai 150 kursi. Hari ini Pak memang nggak banyak Pak kami undang. Kami hanya mengundang 50 orang. Yang kami undang banyak, tapi kami hanya bersediakan itu 50 kursi. Itulah yang kami cari, kesungguhan. Jadi makanya silakan datang kemarin nanti, jangan menjadi